Ya. Udah. Oke, Prof Bambang, seperti apa ini mungkin apa hasil putusan sidang memenangkan Pak Haji Faisal? Nah, Prof sendiri sebagai orang dekat dari Pak Dodi, apa langkah dari Pak Dodi sendiri? Apakah sudah mengajukan banding atau seperti apa? Kelanjutannya Prof? udah ngajuin banding atau belum? Waktu minggu lalu Pak Dodi ada menjumpai saya ketika saya di Bali, karena menurut Pak Dodi penting dan saya pun keluar kota terus. Akhirnya ketika saya di Bali saya suruh nyusul. Nah, disitulah Pak Dodi curhat, menyampaikan beberapa diskusi kepada saya pada saat buka puasa pada saat itu. Ya, saya sampaikan kepada Pak Dodi setelah putusan itu, ya diskusi keluarga, musyawarah dulu dua belah keluarga, yaitu keluarga Pak Dodi dan keluarga almarhum istrinya, tentunya seperti itu. Terus diskusi dengan lawyer yang akan menjadi pemegang kuasa untuk melakukan banding. Nah, pada saat saya setelah pulang dari Aceh, karena pada saat itu dari Bali terus ke Aceh, dari Aceh ternyata sudah mendaftarkan banding, kalau nggak salah sekitar tanggal 25 kemarin April sudah memasukkan pernyataan banding terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Apa alasannya mengajukan banding, Prof? Apakah keberatan dengan putusan poin-poin putusan dari Hakim Pengadilan? Kemarin atau gimana? Ya, sepertinya karena namanya banding pasti tidak puas dengan putusan hakim, melihat pertimbangan-pertimbangannya mungkin tidak normatif, hanya memandang aspek sosiologis. Tentu dianggap hakim sedikit keliru dalam menjatuhkan putusan itu. Ya, masing-masing orang punya dasar untuk menyampaikan apapun yang menjadi pendapat hukumnya. Tentu yang menjadi putusan terakhir sebagai ingkrahnya ya pengadilan tertinggi nantinya. Apakah di tingkat banding ini nanti masih ada lanjutan lagi ke kasasi atau ke PK, itu di luar sepengetahuan saya. Yang jelas hari ini masih dalam taraf ingin banding dan sudah mendaftarkan. Mungkin setelah Lebaran Idul Fitri memasukkan memori bandingnya. Berarti pertimbangan normatif apa yang dirasa tidak puas nih dari Pak Dodi? Yaitu diskusi lawyernya saya kurang begitu paham, karena pada saat itu tidak terlalu panjang ngobrol dengan saya. Yang saya sampaikan adalah sampaikan hal yang normatif dan logis ketika ingin melakukan satu banding. Saya sampaikan ya, saya secara teoritis saja karena mereka bertanya secara teori-teori hukum saja, jadi tidak menyangkut kepada pokok materi apa-apa yang harus disajikan di dalam memori banding itu. Boleh dilihatin mungkin, Prof, surat? Iya, surat ini ya, Prof. Nah, ini dikirim ke saya akta permohonan banding saja. Nah, ini di sini saya lihat yang menerima adalah saudara Panitra, itu Pengadilan Agama Jakarta Barat, Ibu Dr. Siti Amanah SHMH, yang dimasukkan oleh Tegar Firmansyah SHMH dan rekan-rekan nih tanggal 25 April 2022 ya. Itu sudah jelas. Jadi tinggal menunggu memasukkan memori bandingnya karena masih ada waktu supaya tidak terburu-buru berdiskusi dan bermusyawarah ya. Namun demikian saya tetap sampaikan ya, tempuh jalur kekeluargaan supaya tidak mencederai hubungan kedua belah pihak lah, intinya seperti itu. Prof, berarti kalau sudah mengajukan banding prosesnya bakalan lebih panjang lagi dong, Prof, ke pengadilan tinggi. Seperti apa, Prof? Ya, standar hukum acara peradilan agama sama kok dengan hukum acara di pengadilan lain kan. Artinya semua tahapan-tahapan beracara di pengadilan itu akan tetap dilaluin. Cuman karena ini tingkat banding, tentu hanya kajiannya adalah
memori-memori banding itu yang dievaluasi, dianalisis, dibaca secara seksama oleh majelis hakim tinggi agama nantinya, seperti itu. Berapa lama Prof proses banding ini, mungkin sidang di pengadilan tinggi juga? Ya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, tergantung gimana tingkat kerumitan permasalahannya. Tapi kalau sudah jelas ya mungkin dalam waktu yang singkat, karena apapun persoalan menjadi titiknya adalah masyarakat perlu kepastian hukum. Karena perlu kepastian hukum, maka hakim idealnya tidak boleh berlama-lama ketika sudah semestinya memutuskan, ya diputuskan, tidak boleh mengulur-ngulur waktu seperti itu. Prof, artinya kalau sudah banding, ini keputusan dari pengadilan belum sepenuhnya sah ya, ingkrah? Ya belum, kalau sah karena sudah ditetapkan oleh majelis secara resmi. Cuman karena dibanding ya belum ingkrah, karena mesti ada tahapan hukum berikutnya. Itu saja. Oke, Prof, yang menjadi keberatan Pak Haji Faisal artinya dia belum bisa atau belum memperbolehkan Pak Dodi untuk menemui keluarganya, baik dia ataupun Gala, karena masih ada yang mengganjal nih kasus pada saat dulu pernah dimunculkan foto-foto Prof sendiri. Nah, itu harus dikelirkan dulu nih permintaan Pak Haji saya Faisal. sendiri banyak foto orang di situ. Ya itu silakan saja, kan rekaman video acara itu ada dan tidak dipotong-potong. Kalau penasaran suruh tonton ulang sekian jam durasi dari awal sampai akhir, dokumentasinya ada di slide layar itu, wajah-wajah siapa saja ada. Kenapa menduga-duga anaknya tidak ada, ini tidak ada? Dilihat dulu, jangan sepenggal-sepenggal melihat berita, dengar sana sini terus mengambil satu kesimpulan. Itu hal yang tidak bijak menurut saya. Panjang kok durasinya. Jadi kalau mendengar orang yang menyampaikan, berarti yang menyampaikan nggak nonton dari awal sampai akhir. Karena banyak kok teman-teman media yang meliput dan menunggu dari awal sampai akhir. Gitu. Di situ juga ramai, ada kiai-kiai, bahkan sekjen majelis ulama sebagai penceramahnya di situ. Banyak anak yatim, banyak tokoh-tokoh cendekiawan, banyak guru besar, bahkan ada beberapa pejabat negara. Tapi biasa aja, hal yang wajar, namanya tribut kan, memperingatin orang yang sudah meninggal. Dan kewenangan acara itu adanya di penyelenggara, di panitia, yang ketuanya adalah Bang Milano, bukan Pak Dodi. Jadi Pak Dodi itu adalah sebagai tamu yang diundang. Jadi dia tidak punya kuasa atas acara itu. Gitu. Jadi kalau marahnya sama Pak Dodi, menurut saya salah alamat. Ya marahnya sama yang menyelenggarakan acara itu, siapa ketua panitianya. Di undangan kan ada siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bertanda tangan, siapa yang mengundang. Jelas rekan-rekan media juga tahu siapa yang mengundang melalui undangan resmi, bahkan pakai Barcode. gelang barcode, itu kan jelas. Artinya acara yang didesain sedemikian rupa bagus, kalau ditanggapi dengan tidak bagus ya biarin saja. Itu haknya masing-masing, punya tanggapan, punya pemikiran. Kenapa harus dipikirin? Yang menilai perbuatan kita ini Tuhan. Di apapun yang kita lakukan, intinya nggak ada orang ingin melakukan perbuatan itu nggak yang terbaik. Apalagi setiap langkah, setiap peristiwa, apapun yang dilakukan manusia sejatinya dipersaksikan di hadapan Tuhan dan akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.